Kalau kami bisa setia, semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang berdosa, sampah-sampah yang seharusnya Tuhan buang. Tetapi kami bersyukur kepadamu, anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan berikan kami kesempatan satu kali lagi untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami boleh mengerti bahwa setiap karunia yang kami miliki adalah untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama kami, untuk terlibat dalam misi-Mu, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Perkenankan hamba-Mu yang lemah, yang terbatas, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan siapkan kami semua, bukan hanya mendengar, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mari kasih senyum kiri kanannya dulu. Lihat kiri kanannya, kasih senyum. Senang sekali hari ini bisa kembali beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Apalagi ini momen bulan misi begitu ya. Nah, tema khotbah kita hari ini adalah pengelola anugerah Allah menggunakan karunia untuk menjangkau jiwa. Jadi firman Tuhan kita hari ini akan mengingatkan kita semua bahwa setiap karunia yang kita terima itu semua pemberian Tuhan. Dan tujuannya bukan untuk disimpan, bukan untuk dinikmati sendiri, tapi Tuhan percayakan karunia itu supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani orang lain, menjadi saluran kasih Tuhan, dan secara khusus mengambil bagian dalam misi menjangkau mereka yang belum percaya kepada Yesus. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan ke-11. Hanya 2 ayat saja, ya, hanya 2 ayat saja. Mari sama-sama kita akan bacakan. Surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan ke-11. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada para pendatang yang tersebar di wilayah Asia Kecil. Sekarang wilayah Turki modern ya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang percaya. Mereka adalah komunitas orang percaya. Dan mereka merupakan gabungan dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Nah, mereka hidup di tengah-tengah kondisi yang secara sosial, secara politik, dan secara religius itu memusuhi iman Kristen. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mereka menghadapi berbagai macam fitnah. Mereka menghadapi berbagai macam penderitaan, penganiayaan, baik secara individu maupun secara komunitas. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini Bapak Ibu, Petrus kemudian menuliskan sebuah surat kepada para pendatang itu. Untuk apa? Untuk menguatkan mereka. Bagaimana mereka harus hidup dalam situasi yang tidak mudah ini. Dan Petrus juga ingatkan satu hal yang sangat penting di pasal keempat ayatnya yang ke-7 saudara. Petrus menyatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena kesudahan sudah dekat, maka Petrus meminta jemaat untuk hidup dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu, surat ini ditulis kira-kira tahun 60 Masehi. Jadi udah berlalu hampir 2000 tahun. Tepatnya 1965 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, Yesus juga belum datang kembali untuk kedua kalinya.
Akhir zaman belum tiba. Bahkan pada waktu itu hampir 2000 tahun yang lalu Petrus sudah berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir zaman menjadi dekat sejak kedatangan Yesus sebagai manusia ke dalam dunia ini. Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama, umat Tuhan itu hidup dalam penantian akan dua peristiwa yang besar. Yang pertama, umat Tuhan menanti datangnya Mesias sebagai juru selamat dunia. Dan yang kedua, mereka menanti kedatangannya untuk kedua kalinya sebagai hakim atas seluruh bumi di akhir zaman nanti. Dan kini setelah Yesus datang menggenapi karya keselamatan, kita tidak lagi menantikan peristiwa yang pertama. Kini kita sedang menantikan peristiwa yang kedua, yaitu kedatangan Kristus sebagai Raja dan Hakim yang adil. Maka Petrus berkata, kesudahan itu sudah dekat. Dan Petrus menegaskan dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 9, dia berkata bahwa satu-satunya alasan kenapa Tuhan Yesus belum datang kembali dan akhir zaman belum tiba, karena Allah sangat bersabar. Allah sabar dan dia memberikan kesempatan supaya orang-orang itu berbalik dan bertobat. Tetapi dia tegaskan sekali lagi, kesudahan itu sudah dekat. Kalau dulu sekali 2000 tahun yang lalu Petrus sudah berkata kesudahan sudah dekat, maka hari ini 2000 tahun kemudian pasti sudah lebih dekat lagi. Tuhan Yesus akan segera datang. Dalam konteks inilah kemudian Petrus memberikan beberapa nasihat. Kalau Bapak bisa baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Pertama, Petrus minta mereka berdoa, 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 berdoa. Kuasai dirimu, jadilah tenang, berdoa. Yang kedua, Petrus minta mereka, kasihilah sesamamu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Petrus ingatkan, berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut, milikilah kemurahan hati. Dan yang keempat, Petrus mengingatkan kita tentang bagaimana mempergunakan karunia yang ada untuk kemuliaan Allah. Dan poin keempat inilah yang akan kita bahas pagi hari ini. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu, apa sih karunia itu? Apa sih karunia yang dimaksud di ayat yang ke-10? Kalau Bapak Ibu melihat Alkitab bahasa Inggris, NASB, karunia itu diterjemahkan dengan kata a special gift. Sebuah pemberian khusus. Dalam bahasa aslinya bahasa Yunani terjemahkan dengan kata karisma. Maka Bapak Ibu, kalau gereja-gereja dia menekankan karunia rohani, dikenal sebagai gereja karismatik. Seorang teolog yang bernama Albert Barnes, dia mendefinisikan karunia ini sebagai suatu pemberian atau anugerah dari jenis apapun, tetapi terutama yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan ini merujuk kepada setiap jenis kemampuan atau pemberian yang memungkinkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Karunia adalah semua pemberian Allah yang membuat kita mampu berkontribusi bagi kebaikan sesama kita. Dan semua karunia ini Bapak Ibu harus dikembalikan kepada Allah yang merupakan sumber karunia. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara sekalian, engkau punya kemampuan menasihati, itulah karisma saudara. Kalau engkau punya kemampuan untuk mengajar, itulah karisma saudara. Kalau engkau punya kemampuan untuk memberi, itulah karisma saudara. Apa sih bedanya bakat? Atau kadang-kadang kita sebut dengan talenta, dengan karunia rohani. Apakah karunia itu sama dengan bakat? Tidak. Bakat bukan karunia. Karunia juga bukan bakat. Walaupun bisa ada hubungannya. Perhatikan slide berikut. Bagaimana kita membedakan karunia dengan bakat atau talenta? Yang pertama saudara, berdasarkan sumbernya. Bakat berasal dari Allah yang diberikan melalui orang tua kita. Jadi kalau papanya jago nyanyi, mamanya jago nyanyi, kemungkinan besar anaknya jago nyanyi. Itu bakat. Tapi karunia rohani diberikan Allah langsung kepada kita saat kita percaya. Tidak lewat orang tua kita. Itu bedanya. Yang kedua, kalau bakat kita miliki sejak lahir.
Tapi kalau karunia, sejak kita percaya. Jadi sejak kita menjadi orang percaya, kita dapat karunia. Lalu bagaimana dari segi tujuannya Bapak Ibu? Kalau bakat itu digunakan untuk memberkati sesama dalam tahap alamiah atau jasmania. Sedangkan karunia rohani itu berguna bagi sesama kita di dalam tahap spiritual, dalam tahap rohani Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat prosesnya, maka bakat itu harus disadari, harus dikembangkan, dan harus dilatih. Jadi kalau engkau punya bakat bernyanyi, engkau punya bakat bermain musik, engkau bisa kembangkan itu, engkau bisa melatih itu. Tetapi kalau karunia, ada yang bisa dilatih? Betul, ada. Kalau itu karunia yang sifatnya natural. Tetapi karunia yang sifatnya supranatural itu nggak bisa dilatih. Kita nggak bisa melatih diri kita sendiri supaya kita makin mahir buat mujizat. Itu contohnya misalnya. Kita nggak bisa melatih diri kita sendiri supaya kita makin mahir berbahasa roh misalnya. Jadi Bapak Ibu, karunia itu berbeda dengan bakat. Tetapi bakat itu bisa menjadi karunia jika itu dipersembahkan kepada Allah. Billy Graham ngomong begini. Allah dengan kuat kuasa Roh Kudus dapat mengambil dan mengubah bakat menjadi karunia rohani. Bakat, karunia rohani datangnya dari Tuhan. Dan ini menerangkan bahwa banyak keahlian, banyak bakat yang dimiliki manusia sebetulnya adalah karunia Allah. Di gereja Bapak Ibu seringkali kita menemukan ada orang-orang yang punya banyak karunia ya. Seperti teman-teman tadi yang melayani puji-pujian. Ada karunia bermain musik, ada karunia bernyanyi. Sebagian ada karunia menciptakan lagu begitu ya. Nah waktu kita cari di Alkitab kita coba cari. Enggak ada karunia-karunia itu. Bapak Ibu, itu bakat. Tetapi bakat itu bisa menjadi karunia saat bakat itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan setiap karunia ini selalu, saya katakan ulang, setiap karunia ini selalu berkaitan dengan kebutuhan jemaat dan juga berkaitan dengan kebutuhan dunia ini. Maka Bapak Ibu, karunia rohani itu sangat erat sekali hubungannya dengan misi dan penginjilan. Contohnya Bapak Ibu, bagi mereka yang punya karunia mengajar, mereka bisa berkontribusi di dalam pemuridan, pembentukan murid Kristus yang merupakan sasaran dari amanat agung. Mereka yang punya karunia memberi, mereka bisa mendukung pelayanan misi agar dapat terus berjalan. Mereka punya karunia kemurahan hati, mereka bisa menolong orang. Mereka bisa menghadirkan kasih Kristus secara nyata untuk menolong orang lain. Dengan kata lain Bapak Ibu, setiap karunia yang Tuhan berikan adalah jembatan bagi kita untuk membawa Injil kepada dunia yang berdosa. Maka hari ini Bapak Ibu kita akan menggali ada 4 kebenaran utama dari perikop 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. Yang akan mendorong kita semua untuk menggunakan karunia yang kita miliki untuk menjangkau jiwa bagi Kristus. Yang pertama saudara, kebenaran pertama. Setiap orang percaya itu memiliki karunia. Ngomong sama kiri kanannya, setiap orang percaya punya karunia. Setiap orang percaya itu punya karunia. Amin. Amin. Ayat 10 dimulai dengan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang. Artinya tidak ada orang percaya yang tidak mendapatkan karunia dari Tuhan. Amin. Waktu kita menerima keselamatan melalui karya Kristus di atas kayu salib, kita juga menerima Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Amin. Dan Roh Kudus itu membawa serta karunia rohani, bukan untuk dipamerkan sekali lagi, bukan juga untuk disembunyikan, tetapi untuk dipakai melayani dan menjangkau orang lain. Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya, kata karunia ini, di ayat 10 ini, itu bersifat singular atau bersifat tunggal. Artinya setiap orang percaya tanpa terkecuali, dia dipercayakan minimal ada 1 karunia rohani yang bisa dia pakai dalam pelayanan. Tentu saja ada orang-orang yang juga diberikan karunia lebih dari 1. Tapi minimal setiap kita ada 1 karunia
Amin. Ngomong lagi sama kiri kanannya, engkau punya minimal satu karunia. Bapak Ibu, ada seorang ibu petobat baru dari sebuah suku yang kami layani. Latar belakangnya sangat sederhana, dia cuma lulusan SD saja. Waktu dia percaya, dia berkomitmen pulang kembali ke desanya untuk melayani warga desanya. Tapi kemampuan dia sangat-sangat terbatas. Seringkali dia sharing, dia hampir patah semangat, dia nggak tahu mesti mulai dari mana. Maka kami mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang sederhana. Mulailah dengan mendoakan orang-orang. Mulailah dengan memperhatikan orang-orang. Dan Bapak Ibu, dari pelayanan dia ini sampai hari ini, dia sudah memberkati 13 orang percaya di desanya. Baru-baru saya mengunjungi desanya Bapak Ibu. Saya bertemu dengan seorang ibu yang berdiri di luar rumah dan saya bertanya, ibu mau ngapain di sini? Dia jawab, Pak, saya sedang menunggu. Saya mau minta nasihat, saya mau minta doa. Kenapa? Karena ada anggota keluarga saya yang sedang sakit. Bapak Ibu, ibu yang sederhana ini menjadi berkat nyata di desanya. Dalam kesederhanaannya, Tuhan tetap kasih karunia rohani. Tuhan kasih dia karunia untuk menasehati, memperhatikan, mendoakan orang-orang di sekitarnya. Maka pelayanan yang tampak kecil Bapak Ibu, itu menghasilkan buah yang besar. Tuhan sudah menyediakan bermacam-macam karunia untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan. Contohnya apa? Ini contohnya. Roma 12 ayat 6-8. Paulus menyebutkan beberapa contoh karunia rohani, ya. Bernubuat, melayani, mengajar dan seterusnya, Saudara. Kemudian dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10 Paulus menambahkan lagi ada karunia yang lain. Ada hikmat, pengetahuan, iman dan lain-lain, Saudara. Ada begitu banyak karunia rohani. Tetapi realitanya Bapak Ibu, di gereja hari-hari ini ada banyak orang percaya yang tidak menyadari atau tidak menggunakan karunia yang mereka miliki. Maka dalam sebuah survei yang dituangkan dalam buku Transformational Church, Ed Stetzer dan Tom Rainer itu mengungkapkan bahwa dari survei lebih dari 7.000 gereja di Amerika, Saudara, mayoritas jemaat itu tidak aktif melayani. Gereja hanya diukur berdasarkan 3B. 1, bodies, berapa jumlah jemaatnya. 2, buildings, berapa besar gedungnya. 3, berapa besar dananya, budgetnya berapa besar. Dan ketiga hal ini tidak bisa menunjukkan bahwa sebuah gereja sedang bertumbuh. 3 hal ini tidak bisa menunjukkan bahwa gereja sedang mengalami transformasi kepada Injil, Saudara. Dan transformasi sejati yang terjadi ketika karunia itu dipakai untuk tujuan misi Allah, yaitu untuk membawa berita Injil dan memuridkan orang lain. Maka mereka berdua mengatakan, fokus pengukuran gereja seharusnya bukan soal jumlah kehadiran, bukan soal besarnya gedung, bukan soal dananya yang gede, tetapi pengukuran gereja seharusnya adalah mengukur sejauh mana setiap anggota jemaat menggunakan karunia mereka untuk ikut serta dalam misi Allah. Maka Bapak Ibu, di buku ini Tom Rainer, Ed Stetzer, dia memperkenalkan satu istilah narasi Allah. Apa itu narasi Allah? Bahwa Allah sedang menjalankan misinya di dunia ini dan Allah sedang mengundang kita semua untuk terlibat. Maka gereja-gereja yang hidup dalam narasi Allah, dia tidak akan fokus lagi kepada aktivitas dalam gedung semata, tapi dia akan memperlengkapi seluruh kehidupan jemaatnya melalui pekerjaan mereka, melalui pendidikan mereka, melalui rumah tangga mereka, melalui komunitas mereka, sebagai platform untuk menjangkau orang lain. Bapak Ibu, karunia rohani yang kita miliki bukan hanya untuk dipakai di dalam gereja, tetapi Tuhan siapkan semua itu untuk kita pakai di luar tembok gereja, untuk mengasihi mereka yang terhilang, untuk mencari mereka-mereka yang terabaikan, untuk membawa terang Kristus kepada dunia yang gelap ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mengapa sih hanya sedikit sekali jemaat yang menggunakan karunia mereka di gereja? Mengapa sih di banyak gereja jemaat tidak menggunakan karunia secara maksimal? Karena masih ada pandangan yang berbeda terhadap tanggung jawab pelayanan. Menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira
Siapa yang dianggap punya karunia untuk melayani di gereja? Siapa? Coba lihat kiri kanannya. Siapa kira-kira yang Bapak Ibu anggap punya karunia untuk melayani di gereja ini? Siapa? Pendeta, Pak, katanya. Hamba-hamba Tuhan, ya. Majelis pengurus. Benar enggak? Ini problem kita hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian. Karena kita semua seringkali membuat pembedaan-pembedaan ini. Maka yang terjadi adalah jemaat mulai berpikir bahwa, betul ya, hanya orang-orang tertentu yang dipanggil untuk melayani. Karunia itu hanya buat pendeta, buat penginjil, buat pemimpin gereja, bukan buat saya. Bapak Ibu, 1 Petrus 4 ayat 10 tadi bilang apa? Tiap orang. Artinya saya adalah bagian dari tiap-tiap orang yang memperoleh karunia. Jika Bapak Ibu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua adalah bagian dari tiap-tiap orang yang telah menerima karunia itu. Amin. Amin. Kita telah diberikan karunia, kita dipanggil Tuhan untuk melayani dunia, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Maka setiap orang itu dia punya peran misioner. Kenapa begitu, Pak? Karena setiap orang percaya sudah menerima karunia untuk melayani dunia. Karunia rohani yang Tuhan berikan bukan sekedar alat yang kita pakai di dalam gereja, nggak cukup di situ. Tetapi karunia yang Tuhan berikan adalah senjata rohani untuk kita menjangkau dunia di luar sana, saudara. Ini kebenaran pertama. Setiap orang percaya pasti punya karunia. Kebenaran kedua, Allah menghendaki kita memakai karunia yang diberikan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, karunia itu bukan untuk dikoleksi. Ngomong-ngomong, siapa yang punya koleksi karunia? Yang sebelahnya belum tahu? Karunia bukan untuk dikoleksi, bukan untuk kita kagum-kagumin, tetapi untuk dipakai. Makanya di ayat ke-10 tadi dikatakan apa? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Dilanjutkan, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu, ayat ini dengan jelas menegaskan identitas kita semua. Kita ini bukan pemilik karunia. Kita ini cuman pengurus. Kita ini cuman penata layan. Dan Tuhan berikan karunia itu supaya kita bisa menjalankan misinya di dalam dan di luar gereja. Maka saya mau katakan, gereja bukan hanya tempat untuk kita menikmati berkat, tetapi juga tempat untuk kita diperlengkapi untuk memberkati dunia. Bapak Ibu, saya sadar Tuhan tidak panggil semua orang menjadi pengkhotbah di mimbar ini. Tetapi saya juga sadar Tuhan memanggil semua orang untuk menjadi pelayan kasih-Nya dimanapun ia berada. Engkau punya karunia mengajar, maka ajarkan firman Tuhan dengan jelas dan tekun. Engkau punya karunia memberi, maka berilah, dukunglah pekerjaan Tuhan, dukunglah pekerjaan misi dengan setia. Engkau punya karunia melayani, maka jadilah kepanjangan tangan Tuhan, supaya orang-orang sekitarmu boleh merasakan pertolongan yang kau berikan. Lalu Pak, bagaimana dengan karunia penginjilan? Di bagian mana di Alkitab yang mencatat tentang karunia penginjilan? Bapak Ibu, di dalam Alkitab tidak secara eksplisit disebutkan karunia penginjilan. Tetapi di Efesus 4 ayat 11 disebutkan ada jabatan pemberita Injil. Maka ada beberapa orang yang kemudian mempertanyakan, Pak, apakah penginjilan itu betul-betul merupakan sebuah karunia rohani? Apakah penginjilan itu adalah benar-benar karunia rohani yang terpisah, seperti karunia memberi, menasihati, melayani dan sebagainya? Dan ada juga yang mengklaim begini, Bapak Ibu, karena hanya sebagian orang yang diberi karunia penginjilan, maka tidak semua orang harus bersaksi. Ini keliru. Saya ulang, ini jelas keliru. Semua orang
harus memberitakan Injil. Karena apa? Karena ini perintah, ini amanat dari Tuhan Yesus langsung. Hanya memang ada orang-orang yang kemampuan memberitakan Injilnya lebih kuat daripada orang lain. Tapi setiap kita harus memberitakan Injil. Bapak Ibu, Tuhan tidak panggil setiap kita untuk menjadi penginjilan tanda kutip profesional. No, Tuhan gak panggil kita untuk itu. Tapi Tuhan panggil setiap kita untuk menjadi saksinya. Maka engkau gak boleh mengatakan, Pak, aku gak punya karunia menginjili. Aku tidak bisa menginjili karena aku gak punya karunia itu. Tapi katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, dalam setiap keterbatasanku, aku mau taat, aku mau setia untuk bersaksi. Bapak Ibu, penginjilan bukan soal siapa yang paling pandai berbicara. Saya ulang. Penginjilan bukan soal siapa yang paling pandai berbicara, tetapi soal siapa yang paling bersedia dipakai Tuhan. Karena kita mesti ingat, kuasa Roh Kudus menyertai. Kuasa Roh Kudus menyertai bukan hanya mereka yang paling kuat karunia-Nya. No, tetapi kepada setiap mereka yang menjawab panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, setiap karunia yang kita miliki pasti bisa Tuhan pakai untuk memberkati orang lain. Yang menarik Bapak Ibu, dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris ESV, saya menemukan hal yang menarik. Dikatakan dalam terjemahan ini Bapak Ibu, bahwa setiap orang itu menerima sebuah karunia, a gift. Dan dia mesti pakai itu untuk melayani orang lain sebagai pengelola yang baik dari kasih karunia. Perhatikan, kasih karunia yang beraneka ragam, a gift untuk mengelola varied grace. Saya ulang, a gift, sebuah karunia untuk mengelola varied grace, untuk mengelola kasih karunia Allah yang beraneka ragam. Maka sebetulnya ayat ini menekankan bahwa setiap orang secara pribadi menerima setidaknya satu karunia rohani dari Allah. Tetapi meskipun mungkin dia hanya menerima satu karunia saja, tetapi ia tetap berperan aktif mengurus, mengelola keseluruhan karunia Allah yang beraneka ragam dalam tubuh Kristus. Kalau di kantor Bapak Ibu, pengurus itu mungkin seperti manajer ya. Saya dulu bekerja cukup lama sebagai manajer di beberapa perusahaan sebelum saya menyerahkan diri menjadi full timer. Bangga nggak jadi manajer? Bangga? Bangga. Jabatannya keren, anak buahnya banyak, pakaiannya rapi ya, pakai jas, pakai dasi seperti di sinetron. Tapi tugas manajer itu apa Bapak Ibu? Mengelola perusahaan. Tujuannya apa? Supaya pemiliknya untung, supaya pelanggannya puas. Benar begitu? Benar begitu. Tetapi tetap saya bukan pemilik perusahaan itu. Nah, kalau kita berbicara tentang karunia rohani Bapak Ibu, kita bukan pemilik dari karunia rohani itu. Kita diberkati, betul. Kita diberi, betul. Semua dari Tuhan, betul. Tapi kita hanya pengelolanya. Kita mengelola untuk apa? Satu, untuk kepentingan Tuhan. Dua, untuk kepentingan orang lain. Loh Pak, kok untuk kepentingan orang lain? Itulah yang Alkitab katakan. Engkau harus melayani satu dengan yang lainnya sebagai tubuh Kristus. Apakah gereja GKH Elion Satelit adalah tubuh Kristus? Amin? Amin? Kalau kita amini, maka setiap kita yang ada di sini, Tuhan tempatkan kita di sini untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani Tuhan dan kita bisa melayani sesama untuk kemuliaan Tuhan dengan semua karunia-karunia yang ada. Bapak Ibu, coba kita bayangkan. Ada sebuah gereja yang begitu besar, dipenuhi dengan orang-orang yang secara fisik hadir, tapi mereka tidak pernah melayani. Walaupun mereka adalah bagian dari tubuh, tetapi mereka adalah bagian dari tubuh yang tidak aktif, yang mati rasa. Dan kadang-kadang saudara,
Ini menyebabkan gereja terlihat seperti lumpuh, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ini bukan maksud Tuhan. Maka ada banyak gereja hari-hari ini menawarkan sesuatu yang sangat menarik. Supaya apa? Supaya orang berbondong-bondong datang. Gerejanya mewah, gerejanya nyaman, musiknya menghibur, pengajarannya sangat memotivasi Bapak Ibu. Banyak orang ingin datang ke situ. Tetapi yang terjadi seiring dengan perjalanan waktu, gereja mulai menarik, gereja mulai mengumpulkan semakin banyak orang yang datang hanya sebagai penonton. Menarik banyak orang datang hanya sebagai pelanggan dari layanan kerohanian. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak gereja lain, dia lihat kok gereja itu rame, dia berusaha ikut-ikutan. Dia juga menyiapkan sajian-sajian layanan seperti ini. Kenapa? Karena takut jemaatnya pindah. Maka Bapak Ibu, saya ingin tegaskan satu hal yang sangat penting. Tuhan tidak memanggil kita untuk memenuhi ruangan gereja ini dengan pelanggan-pelanggan layanan kerohanian. Saya ulang, Tuhan tidak sedang memanggil kita untuk memenuhi gereja ini dengan pelanggan-pelanggan layanan kerohanian. Dia memanggil kita untuk memenuhi gereja ini dengan rekan-rekan sekerja Allah. Siapa itu rekan-rekan sekerja Allah? Adalah mereka-mereka, orang-orang yang tidak datang ke gereja hanya untuk menerima, menyaksikan, menonton. Tapi dia hadir di gereja untuk memberi, untuk memberkati orang lain. Karena mereka sangat memahami bahwa karunia yang Tuhan berikan itu untuk dipakai untuk pelayanan dan juga untuk penjangkauan jiwa. Mereka melayani sebagai tubuh Kristus, menopang satu sama lain. Dan tujuannya satu, bersama-sama mengerjakan amanat agung. Gereja itu bukan pusat hiburan rohani, saya ulang. Gereja itu bukan pusat kehidupan, hiburan rohani. Melainkan basis pelatihan, basis pengutusan jemaat untuk menjadi misionaris sehari-hari. Maka gereja harus mempersiapkan orang-orang yang siap dipakai Tuhan untuk membawa Injil ke tempat kerja mereka, keluarga mereka, dan dunia di sekitar mereka. Maka siang ini Bapak Ibu, kita harus membuat satu keputusan yang sangat penting. Apakah kita semua mau terus jadi penonton? Atau kita siap untuk menjadi rekan sekerja Allah? Karena Tuhan tidak pernah peduli apakah gerejamu besar atau kecil. Yang Tuhan pedulikan apakah gerejamu dipenuhi dengan orang-orang yang rela diperlengkapi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terus bagian ngomong, Pak, saya ini bukan penonton Pak, saya ini sudah melayani. Mungkin sebagian kita sudah melayani. Ada yang memimpin kelompok kecil. Ada di sini memimpin kelompok kecil? Ada ya? Ada yang melayani kaum bapak, ada yang melayani kaum ibu, ada yang melayani sekolah minggu, ada yang melayani pemuda. Maka kita mesti bersyukur untuk itu. Tetapi pelayanan tidak berhenti di sana. Tuhan panggil kita untuk juga pergi keluar gereja, melayani di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, kampus kita, komunitas kita. Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan panggil kita untuk menjadi pengurus, pengelola bermacam-macam kasih karunia Allah. Tapi apa kita mampu? Maka kita masuk kebenaran yang ketiga. Kebenaran pertama, ingat, setiap orang percaya punya karunia rohani. Kebenaran kedua, Allah menghendaki semua orang memakai karunia-Nya. Yang ketiga, Allah memberikan kuasa untuk menggunakan karunia. Maka perhatikan ayat yang ke-11. Dikatakan jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, karunia tidak berdiri sendiri. Tuhan tidak hanya memberi kita karunia, tapi juga kuasa untuk memakainya. Dan firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 11 ini Bapak Ibu, memanggil kita untuk memperhatikan dua bentuk pelayanan utama. Dan keduanya harus kita lakukan di dalam kuasa dan anugerah Allah. Yang pertama dikatakan apa? Melayani lewat perkataan, yaitu menyampaikan firman Allah.
Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Maka pelayanan lewat perkataan itu bukan sekedar banyak bicara. Saya ulang, pelayanan lewat perkataan bukan sekedar banyak bicara, banyak omong, tetapi berbicara sebagai utusan Allah. Dan ini mencakup pemberitaan Injil, mengajarkan firman, memberikan nasihat-nasihat rohani, menegur dengan kasih dan sebagainya, Bapak Ibu. Tuhan panggil setiap kita. Bukan hanya kami para pengkhotbah, tapi setiap kita untuk menjadi saksinya lewat perkataan kita. Maka pertanyaan pentingnya adalah ketika kita berbicara dengan sesama kita, apakah kita sedang menyampaikan hikmat dunia atau kita sedang menyampaikan firman Allah yang menghidupkan? Maka pelayanan lewat perkataan harus lahir dari hati yang dibentuk oleh firman Tuhan. Kita tidak hanya perlu tahu firman, tapi kita harus menghidupi firman. Baru kita bisa membagikan firman itu kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, melayani lewat perbuatan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Tidak semua orang akan berdiri di mimbar ini, tapi semua orang dipanggil untuk melayani. Pelayanannya apa, Pak? Bisa bermacam-macam. Engkau bisa mendoakan yang sakit, engkau bisa membantu yang lemah, engkau bisa menyambut, memperhatikan orang-orang baru di lingkunganmu, engkau bisa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan Petrus berkata begini, layanilah itu dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Petrus tidak berkata, layanilah mereka dengan kemampuanmu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, kita akan cepat lelah, cepat capek, banyak kecewanya, bahkan kita bisa menjadi sombong, Bapak Ibu. Tetapi jika kita bergantung kepada kekuatan Allah, maka pelayanan kita akan membuahkan sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya sungguh menyadari, di antara kita yang duduk hari ini di tempat ini, ada berbagai macam orang yang punya macam-macam karunia, tetapi mungkin mereka belum menggunakan karunia mereka. Ada juga di antara Bapak Ibu yang pasti punya karunia, tapi mungkin Bapak Ibu sendiri tidak menyadarinya. Saya yakin pasti ada orang-orang di gereja ini yang perlu dibantu untuk menemukan dan menggunakan karunia mereka. Dan siapa yang bisa membantu mereka? Siapa? Mungkin Bapak, Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, bagi kita yang sudah menemukan karunia kita sudah melayani. Jangan hanya melayani sendirian dan kemudian kita merasa nggak puas, kok banyak yang tidak melayani. Tapi melayanilah dan kemudian engkau menjangkau mereka yang belum melayani. Bantu mereka menemukan karunia mereka untuk kemajuan gereja ini. Dan jangan selalu mengeluh. Jangan cuma mengeluh, Pak, kita kekurangan sumber daya manusia nih, Pak. Kita kekurangan orang untuk komisi ini, panitia ini. Bahkan banyak gereja kekurangan orang untuk menjadi majelis. Jangan cuma mengeluh, tetapi bantulah orang lain supaya mereka bisa menemukan karunia mereka dan bisa melayani bersama-sama dengan kita. Itu kebenaran ketiga, Bapak Ibu. Yang terakhir, kebenaran yang keempat. Tujuan utama penggunaan karunia adalah kemuliaan Allah. Ayat 11, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, inilah klimaks dari semuanya. Tujuan akhir dari pelayanan, tujuan akhir dari pemberitaan Injil, tujuan akhir dari keterlibatan kita dalam misi bukan tentang reputasi gereja, bukan juga tentang pertumbuhan jumlah jemaat, apalagi kebanggaan pribadi kita. No, tetapi untuk kemuliaan Allah. Kata supaya ini menunjukkan satu arah, satu tujuan. Agar semua pelayanan kita, baik lewat perkataan kita, baik lewat perbuatan kita, diarahkan bukan untuk kemuliaan diri kita, tapi untuk satu tujuan, agar Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita tidak tahu kondisi gereja di masa yang akan datang.
Tapi satu hal yang pasti, Allah tetap setia. Penyertaan Tuhan tidak pernah terhenti. Roh Kudus terus bekerja, memberi kita kekuatan, memberi kita kuasa. Tapi mari kita ingat, bagaimanapun kondisi gereja kita di masa akan datang, apapun yang menjadi pergumulan gereja kita, sebesar apapun penganiayaan yang mungkin akan kita derita, Allah harus dimuliakan melalui gerejanya. Bagaimana Allah dimuliakan melalui gerejanya? Bukan hanya lewat liturgi hari Minggu, tetapi melalui kehidupan umat yang dipenuhi Roh Kudus, yang sadar sepenuhnya bahwa mereka telah menerima karunia rohani untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu untuk memberi diri mereka, melayani baik di gereja dan khususnya keluar gereja di tengah-tengah dunia yang belum mengenal Kristus. Itulah misi Allah bagi kita. Namun kita perlu waspada Bapak Ibu. Misi bukan sekedar menjadi orang baik. Katakan sama kiri kanannya, misi bukan sekedar jadi orang baik. Sudah? Katakan lagi, misi adalah menjadi saksi Kristus. Kebaikan kita tidak akan membuat orang diselamatkan. Saya ulang, kebaikan kita tidak akan membuat orang diselamatkan. Kasih yang kita berikan, kepekaan yang kita berikan kepada orang lain, itu hanyalah pembuka jalan. Supaya apa? Supaya Injil bisa disaksikan dengan jelas dan lengkap. Sebab hanya berita Injil yang menyelamatkan jiwa, bukan kebaikan kita. Dan lebih dari itu Bapak Ibu, setiap relasi yang dibangun dalam kasih adalah kesempatan emas kita untuk memberitakan Injil. Dan disinilah misi akan menemukan bentuk nyatanya. Ketika kasih yang nyata membuka pintu Injil, lalu Injil masuk dan diberitakan dengan berani. Misi dan penginjilan bukanlah tanggung jawab segelintir orang, tetapi panggilan seluruh gereja, panggilan setiap orang percaya. Maka karunia yang Tuhan berikan, apakah itu kemampuan berbicara, melayani, mengajar, memberi, menolong, memimpin, semuanya itu dapat dan harus digunakan dalam kerangka besar penggenapan amanat agung. Kita diberi semua karunia itu supaya apa? Supaya kita dapat memberi kepada orang lain. Dan akhir dari semua itu adalah hormat dan kemuliaan bagi Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa setiap kami adalah pengelola dari karunia yang Kau percayakan. Kami mengakui bahwa semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberikannya kepada kami untuk kami gunakan bagi kemuliaan-Mu. Tolong kami agar kami dengan setia mengelola karunia-karunia itu bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk melayani orang lain, untuk terlibat dalam misi-Mu, menjangkau mereka yang belum mengenal Engkau. Bentuklah hati kami supaya kami rela dipakai, rela dibentuk, setia melayani, dan dengan tekun menabur kasih, sehingga banyak jiwa dibawa kepada keselamatan di dalam Engkau. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak